Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya kita bisa menggunakan library Zusten untuk menerapkan Global Stage Management. Di mana pada kesempatan kali ini, saya ingin menggunakannya untuk menerapkan tampilan formulir yang akan kita gunakan untuk membuat dan mengedit sebuah data blog post. Di mana pada komponen post form untuk sekarang dia tampilannya hanya sebatas div seperti ini. Namun sebelum kita mengembangkannya lebih lanjut, di sini saya ingin membuat beberapa komponen-komponen kecil bentuk halaman ini ya, seperti komponen input, upload, dan text area. Untuk itu, kita langsung saja membuat sebuah folder baru yang akan kita letakkan ke dalam folder atoms di sini. Input, upload, dan text area. Seperti biasa, pada masing-masing foldernya di sini kita tambahkan sebuah file index.jsx. Lalu kita lanjut saja di sini dengan membuat sebuah komponen input. Di mana dia hanya berisikan elemen div, paragraf, dan input seperti ini, lalu kita tambahkan kelasnya. Misal di sini saya berikan class name input wrapper. Di paragraf kita tambahkan class name label. Lalu di elemen input di sini kita tambahkan class name input seperti ini. Kita export komponen ini. Lalu kita akan buat stylingnya. Seperti ini. Kita save. Lalu kita kembali ke index untuk mengimport stylingnya. Selanjutnya kita pergi ke index text area di sini. Kita buat komponen text area. Di dalam sini div-nya saya berikan class name juga, text area, kita ekspor. Berikan stylingnya. Seperti ini. Kita save, lalu kita import. Lalu yang terakhir ada komponen upload di sini. Function upload. Selanjutnya di sini saya akan berikan conditional rendering. Apabila src didefinisikan, maka kita akan merender elemen img. Dengan src, lalu alt-nya kita berikan preview. Lalu di bawah sini kita berikan elemen input dengan tipenya file. Lalu di sini kita berikan props. Di elemen div sini kita berikan class name upload. Lalu kita export. Kita berikan stylingnya juga. Seperti ini. Kita save. Kita import. Lalu selanjutnya di dalam index atoms di sini kita tambahkan beberapa komponen baru. Lalu kita tambahkan ke dalam ekspornya di sini. Kita save. Lalu kita akan kembali ke halaman post form. Kita import komponen-komponen yang kita butuhkan. Misal ada button, mungkin saya akan butuhkan input, upload, text area, gap, dan link from components. Lalu saya akan tambahkan beberapa import di sini. Use navigate dan use params ya, karena kan kita akan menggunakan params atau parameter pada page kita untuk memberikan fungsionalitas edit pada halaman post form di sini. Selanjutnya mungkin kita akan import juga dari React, use effect,
dan useState. Di mana selanjutnya mungkin kita akan pasang dulu elemen-elemen yang kita butuhkan untuk halaman post form di sini ya. Ada div, kita berikan class name-nya blog post. Lalu di sini kita panggil link title kembali on click. Jadi ini adalah tombol untuk navigasi ya. Jadi kita ingin mendefinisikan sebuah variabel const navigate seperti ini. Lalu kita pasang hook use navigate. Lalu kita panggil di dalam props on click di sini. Ke halaman utama. Kita berikan closing tag. Lalu elemen P kita berikan class name-nya title. Di mana mungkin di sini saya akan melakukan sebuah conditional rendering untuk menentukan apakah halaman formulir ini itu sedang digunakan untuk menambahkan data post baru atau sedang mengedit sebuah post yang sudah ada. Untuk itu kita ingin mendeklarasikan sebuah state variable const is update set is update. Kita pass use state di sini, lalu nilai awalnya kita berikan false. Di mana pada isi paragraf di sini saya ingin membuat sebuah JavaScript expression is update, maka teksnya kita berikan update post. Jika tidak, maka teksnya kita berikan create new post. Lalu di bawahnya kita tambahkan komponen input dengan label post title value. Kita berikan sebuah variabel title yang akan kita deklarasikan nantinya. Lalu untuk sekarang kita berikan closing tag dulu nih. Karena selanjutnya yang saya ingin lakukan sekarang adalah menghandle state-state pada inputan formulir di sini. Nah, jadi sederhananya ada dua cara nih di mana kita bisa menerapkan state pada masing-masing elemen input kita di sini. Yang pertama, kita bisa langsung menggunakan useState di React di sini, atau kita bisa menggunakan global state management dengan menggunakan Zusten. Nah, di sini karena sebenarnya itu implementasi state-nya itu hanya sebatas pada komponen ini, kita tuh sebenarnya bisa hanya menggunakan useState di sini. Namun, secara sintaks atau secara penulisan itu bisa dibilang relatif lebih mudah ketika kita menggunakan global state management Zusten. Jadi sederhananya kita tetap ingin menggunakan library Zusten untuk menghandle state yang terjadi sebatas pada komponen post form saja di sini. Untuk itu sekarang kita buat saja nih sebuah file store baru di dalam config. Misal namanya kita beri post form store.js seperti ini, di mana sama seperti sebelumnya kita ingin mengimport create dari Zusten. Lalu kita akan mendeklarasikan sebuah hook. Misal dalam kasus ini saya akan berikan nama hooknya use post form store. Kita panggil create set. Lalu di sini kita akan memberikan nilai awal untuk inputan-inputan yang ada pada halaman post form. Title, ya karena kan pasti ada inputan title, lalu body, dan gambarnya, jadi image. Jadi sederhananya kita di sini mendeklarasikan state awal dari masing-masing inputan yang ada. Lalu mungkin di sini saya akan tambahkan state awal lagi yang bernama image preview. Kita berikan nilai 0. Lalu setelah kita sudah mendeklarasikan state awal di sini pada halaman formulir kita, selanjutnya saya ingin mendefinisikan fungsi-fungsinya untuk memanipulasi data-data state ini. Misal yang pertama kita set form data. Kita berikan seperti ini. Form type, form value. Lalu di sini kita set, di mana di dalamnya di sini kita mendeklarasikan sebuah fungsi juga. Parameternya kita berikan state seperti ini. Lalu di dalamnya di sini kita berikan sebuah objek juga yang berisikan seperti ini. Form, spread operator, state, form, koma, form type, form value seperti ini. Jadi yang sederhananya kita lakukan pada fungsi ini adalah mengubah value apapun dari objek form di sini berdasarkan nilai tipe yang kita masukkan pada parameternya di sini. Jadi sebagai argumen fungsi ini dia itu menerima tipe lalu nilai dari tipe tersebut. Mungkin lebih sederhananya kita berikan saja contoh pemanggilannya dari fungsi ini. Jadi pada argumen pertama di sini kita itu meminta fungsi ini untuk menargetkan property title dari objek form di sini. Lalu pada argumen kedua kita tuh meminta untuk mengubah value dari property title pada objek form di sini.
agar nilai dari properti title itu kita ubah menjadi titleku seperti ini ya. Jadi simpelnya seperti itu. Selanjutnya mungkin kita deklarasikan lagi sebuah fungsi baru, set image preview, untuk mengganti nilai stage image preview di sini dari 0 ke suatu gambar. Kita deklarasikan sebuah fungsi, dia menerima argumen preview, set image preview, kita set ke preview. Lalu kita tambahkan fungsi terakhir, reset form data, untuk sesuai namanya di sini mereset semua data dari formulir di sini. Apabila dia sudah berisi, kita set ulang menjadi string kosong di sini pada nilai-nilainya ya. Kita langsung saja buatkan sebuah fungsi di sini yang memanggil set form title, kita berikan string kosong, body string kosong juga, image string kosong. Lalu di bawah sini kita juga set image preview-nya 0. Di sini mungkin kita ralat saja dulu sintaksnya supaya terlihat lebih rapi saja ya. Nah, di sini kalau kalian masih sedikit bingung dengan gaya penulisan kodenya di sini, sebenarnya di sini tuh saya menerapkan gaya penulisan kode secara deklaratif ya, ketimbang secara imperatif. Jadi gaya kode deklaratif itu sebenarnya gaya kode yang cenderung lebih advance, namun secara sintaks dia tuh lebih sederhana ya, dan tidak memakan banyak baris kode seperti gaya penulisan imperatif. Dimana jika kalian tertarik, kalian bisa riset-riset lebih lanjut terkait perbandingannya mungkin antara imperatif dan deklaratif programming. Namun ya memang standarnya untuk JavaScript sekarang, para developer itu rata-rata sudah menggunakan gaya pemrograman deklaratif seperti ini. Oke, selanjutnya kita ekspor saja. Export default use post store atau post form store, sorry. Kita save file ini, lalu kita kembali ke index post form di sini dan import use post form store ya. Selanjutnya di dalam fungsi post form di sini kita akan melakukan destructuring form, image preview, dan lain-lain untuk mengambil fungsionalitas dari post form store kita ya. Di sini kita panggil use post form store seperti ini. Lalu di bawah sini juga mungkin saya akan melakukan destructuring lagi untuk mengambil title dan body dari state variable form yang sudah kita ambil dari sini ya, dari use post form store. Di mana selanjutnya pada komponen input di sini kita akan menambahkan sebuah event handler on change yang akan kita berikan fungsi di dalamnya. Dia menerima parameter event ya, seperti ini. Mungkin di sini ketimbang kita set sebagai event, kita bisa singkat saja menjadi E di sini agar kodenya lebih sederhana ya. Set form data di sini kita panggil, lalu kita ingin set title, ya karena kan ini inputan title. Lalu di sini kita panggil E target value ya. Jadi sesuai dengan materi sebelumnya yang sudah saya ajari pada event handling di formulir. Demikian sampai sini dulu untuk pembahasan tutorial tampilan UI Block, karena kita akan melanjutkannya di video kedua. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.